Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Om Anda Swastiastu. berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam bisnis Bali News ya. Cukup istimewa hari ini karena saya akan wawancarai Direktur Utama BPD Bali Bapak Nyoman Sudarmo. Tentang apa ya? Tentu tentang bagaimana prediksi, kemudian proyeksi dan evaluasi tahun 2020 terkait dengan dunia perbankan khususnya di BPD Bali, dan ke depan tantangan akan semakin berat. Mungkin BPD Bali punya strategi khusus untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, karena bisa dikatakan BPD Bali adalah salah satu rohnya ekonomi Bali. Kita sapa dulu Pak Dirut. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Nabi Gatra sehat nih? Sehat. Karena harus semangat ya. Semangat. Mungkin kita awali dengan ini Pak Dirut, tentang bagaimana di tahun 2020 ketika pandemi ini mulai menghantam kita gitu ya. Kondisi seperti napi ini untuk BPD Bali. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Pak Winata, pemirsa. Sampai dengan Desember 2020 kinerja BPD Bali masih positif dengan pertumbuhan aset kurang lebih di 6%, kemudian kredit masih tumbuh di 3,90%, kemudian dana pihak ketiga masih bisa tumbuh 6% kurang lebih, dan kinerja ROA, ROE, kemudian NIM, BOPO di atas target yang kita tetapkan dalam rencana bisnis bank tahun 2020. Sehingga kita di 2021 ini akan menginjak untuk program pemulihan ekonomi nasional lanjutan yang kita sinergikan dengan seluruh stakeholder yang ada di Bali. Artinya bahwa di tahun 2020 walaupun pandemi cukup menghantam kita ya, cukup kuat, ekonomi sampai minus 12% kita untuk Bali, tapi BPD Bali mampu mencapai targetnya gitu ya Pak ya? Masih mampu mencapai target yang kita tetapkan. Dan kalau kita lihat memang di Bali kan pertumbuhan aset kan perbankan secara di Bali kan minus juga, kontraksi ya 4%, dana pihak ketiga juga minus pertumbuhan, kemudian juga kredit. Tapi Astunggarum kita masih bisa tumbuh ya, bisa tumbuh. Positif. Ya tentunya harapan daripada stakeholder dan pemerintah kan BPD Bali juga sebagai ikut lokomotif untuk bisa membantu pengembangan daripada pertumbuhan ekonomi Bali. Baik, kita menginjak di tahun 2021, tapi walaupun Pak Dirut tadi sudah sempat menyinggung sedikit 2021, ini kan tantangan semakin berat Pak Dirut ya. Apakah ada strategi khusus atau target yang dinaikkan dari tahun 2020 atau ada penyesuaian dari target sebelumnya? Sesuai dengan arah kebijakan regulator, pemerintah, Bank Indonesia, OJK. Kalau Bank Indonesia kan pertumbuhan kredit kisaran 7-9%. Tentunya dan juga OJK juga seperti itu, sehingga kita plus minus akan berada di target seperti itu. Dengan harapan tentunya kami dengan beserta tim di BPD Bali bisa memperkuat terkuat mengenai bisnis proses internal, dan juga tetap untuk bisa mendapatkan penempatan uang negara juga di tahun 2021, karena program ini masih berjalan. Penempatan uang negara untuk kredit, untuk ini untuk Pak kredit, karena kemarin kita kan di Agustus mendapatkan 700 miliar, sampai dengan akhir Desember sudah terrealisasi hampir 2,3 triliun. Tentunya ini memberikan dampak untuk bisa membantu juga dari sisi suplai bagi UMKM dan juga bagi demand pemerintahan kredit. Itu yang mungkin kita bisa tumbuhkan melalui peran Bank BPD Bali sebagai agen pembangunan. Baik, kalau kita bicara tentang bagaimana penyaluran kreditnya kan di situasi ekonomi terpuruk, kemudian pandemi seperti ini yang membuat terpuruk pariwisata yang jatuh, agak sulit menyalurkan kredit biasanya kan gitu Pak ya. Tapi di BPD Bali gimana Pak, di tahun 2021 ini masih tetap optimis sesuai dengan target, dan akan menyasar kemana nih yang kreditnya nih yang supaya bisa katakanlah ini bisa jalan gitu Pak kredit? Kalau kita lihat lokomotif ekonomi Bali kan PDRB kan hampir 53% dari pariwisata. Tentunya kan
kalau pariwisatanya belum bisa rebound kembali, tentunya kita kan mencari celah ceruk lain ya. Di luar itu kan masih kan betul. sektor yang perdagangan masih, kemudian masih di pertanian masih bisa, kemudian karena dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali kan 3 kabupaten kota yang PDRB ini dipengaruhi oleh pariwisata. Betul. Tentunya masih ada di luar itu, berarti kan 6 kabupaten masih bisa berjalan juga seperti itu. Tentunya kita juga menginginkan UMKM di Bali bisa mengupgrade juga dengan kemampuan digitalisasi, kita rebranding produk, dan juga kita bisa nanti fasilitasi untuk pameran secara UMKM. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya dorongan-dorongan ini tentunya juga dilakukan melalui transaksi secara digital. Kita punya QRIS, kita punya mobile banking, internet banking yang bisa mendorong efisiensi dari sisi sistem pembayaran bagi pelaku usaha. Jadi prinsipnya optimis Pak ya, kredit tersalurkan, dan ini akan menjadi... Kita harus optimis. Kalau tidak nanti yang lain kan tidak bisa. Perbankan harus optimis ya, kalau jadi yang susah nih kalau perbankannya agak... Arahan Pak Presiden, pemerintah siapa pasti harus optimis. Betul. Apalagi dengan game changernya ada vaksinasi, mudah-mudahan sukses ya Pak ya seluruh dunia. Tentunya ini yang menjadikan stimulus secara individu pada masyarakat dan juga bagi ekonomi di Bali dan khususnya. Baik Pak, kalau kita bicara tentang di tahun 2020 itu kan ada kebijakan relaksasi kredit ya, yang untuk meringankan beban karena pertumbuhan yang susah, yang berat. Nah, di tahun 2021 apakah akan serupa, ada relaksasi kredit lagi dilanjutkan atau hanya pada sektor-sektor tertentu saja yang akan ada relaksasi ini? Sesuai dengan ketentuan regulator, OJK kan sudah mengeluarkan untuk perpanjangan relaksasi sampai dengan akhir Maret 2022. Nah, kita mengikuti POJK tersebut. Tentunya kita menginginkan kita bisa bangun bersama-sama kan gitu. Dulu pun hubungan antara nasabah dengan bank jadi hubungan yang mutualisme kan, yang saling menguntungkan. Di saat seperti ini ada potensi, ada upaya diberikan oleh bank untuk bisa memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk bisa tetap bertahan. Jadi memang sudah ada ketentuan ya dari regulator, ini jadi BPD mengikuti Pak ya. Mengikuti. Tapi tadi dengan upaya bagaimana supaya kredit ini juga lebih efektif, lebih efisien dengan mencari curug-curug yang lain yang kira-kira bisa dilakukan. Baik, kalau kita bicara tentang Bali tadi sudah banyak juga yang mengatakan sangat terkontraksi karena pariwisata kita yang jatuh katakanlah begitu, bahkan nggak tahu saya bahasanya seperti apa ini, dan 2021 masih belum, walaupun sudah ada vaksin Pak ya. Tapi bagaimana kemudian BPD Bali menyikapi ini? Tadi optimis, tapi optimismenya itu dengan apakah juga ada perbaikan internal, perbaikan sistem, atau ada strategi yang lain yang lebih spesifik Pak? Pertama pasti diperbaikan sistem kan, bisnis proses yang dulu banyakan pakai tunai gitu ya. Tunai kan sekarang udah transaksi non tunainya udah lebih tinggi. Transaksi melalui teller kita tertinggal hanya 15%. Tentunya tenaga yang ada di teller, di customer service kan bisa kita daya gunakan untuk marketing kan. Kemudian bisnis proses di perkreditan nanti melalui program loan original system. Orang mohon kredit kan tidak perlu datang ke bank lagi kan. Bisa melalui web atau memang teknologi yang kita siapkan. Demikian juga dalam rangka memberikan warning kepada debitur yang mungkin lupa untuk memenuhi kewajiban, kita punya aplikasi mobile collection. Dan tentunya ini bisa lebih efektif kan Pak? Ya betul. Ya kan, dengan kondisi seperti ini kan harus dirubah kebijakan yang bersifat normal menjadi yang new normal yang baru gitu ya. Kemudian nasabah kan sudah kita menyiapkan sistem antrean yang online juga. Tidak perlu nanti nasabah berjubel ke kantor, ya tinggal memesan nomor berapa nanti kan, jam berapa akan bisa sampai seperti itu, sehingga ini di cabang-cabang sudah kita semua cabang kita bertahun 2021 nanti ke seluruh cabang. Seluruh cabang akan dilakukan hal yang serupa ini, sehingga nanti
lebih efektif, nasabah pun senang kan gitu. Dan juga di kita ada program Pekan Layanan UMKM. Pekan Layanan UMKM. Ya, hari Sabtu kita ada kantor-kantor cabang kita yang buka, Pak. Melayani transaksi setoran, kemudian ada pembukaan rekening, kemudian melayani permohonan kredit atau pemenuhan administrasi kredit, sehingga nasabah yang di tengah pandemi COVID-19 ini kan tidak harus berjubel di hari-hari kerja, masih bisa kita Sabtu juga buka? bisa kita buka. Oh iya iya, jadi itu terobosan Yang kita harus keluar dari out of the box gitu Pak. Out of the box. Saya tertarik itu tadi sempat disebut tentang mempermudah penyaluran kredit juga berarti Pak. Persyaratan bisa bahkan tidak jadi aplikasinya ada, jadi ya, bisa lewat sudah kan digital tinggal, gitu ya. Ya nanti analis kita pun turun langsung di lokasi interview. Kalau sifatnya scoring kan tinggal ngirim data ke pimpinan untuk approval aja Pak. Sehingga kan by proses lebih efisien. Kemudian di administrasi tinggal mencetak aja dia perjanjian kreditnya. Perjanjian kreditnya Pak ya. Baik. Itu yang kita rencanakan, mudah-mudahan di paling lambat awal Maret sudah bisa kita jalan. Awal Maret 2021. Ya. Jadi ini bagian dari mempermudah kredit. Baik Pak Dirut, mungkin tentang bagaimana saya tadi mungkin terlewat ya tentang ada tidak dana kredit yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BPD yang harus disalurkan di tahun 2021 ini untuk bagaimana menggerakkan perekonomian. Ada berapa jumlahnya Pak yang mungkin dibebankan kepada BPD Bali untuk disalurkan gitu Pak? Kita mempunyai sudah disetujui untuk penyaluran kredit KUR sampai dengan 2021 ini plafonnya 830 miliar. 830. Ya, yang terbagi dalam KUR SUMI, Super Mikro, itu plafonnya sampai 10 juta, ada KUR Mikro sampai 50 juta, dan KUR Retail sampai 500 juta. Itu tahapan yang kita sudah siapkan itu untuk masyarakat. Tentunya ini yang menjadi harus manfaatkan oleh masyarakat. Karena dalam 6 bulan dari sekarang ini kan bunganya masih di 3%. Tambahan subsidi bunga oleh pemerintah lagi 3%. 3%. Ya, sehingga perlu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hal tersebut. Di luar itu kami juga sudah memohon untuk penempatan periode kedua, penempatan uang negara yang tadi kan, yang akan jatuh tempo di Februari. Tentunya kalau bisa ditempatkan kembali oleh pemerintah, tentunya kan bisa memberikan stimulus bagi masyarakat. Tentunya suku bunganya mungkin lebih rendah kita dapat. Baik, luar biasa Pak Dirut, strategi-strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan 2001 untuk bagaimana optimisme ini tidak hanya di ucapan Pak, tapi betul direalisasikan. Mungkin sebagai closing statement Pak Dirut bisa silakan sampaikan kepada nasabah, mungkin pertama bagaimana BPD ini berperan kepada masyarakat umum juga tadi supaya optimisme dari BPD ini juga tersalur ke masyarakat untuk menggerakkan ekonomi Bali. Silakan Pak Dirut. Ya, terima kasih pada seluruh masyarakat Bali, terutamanya yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum. Mari menggunakan produk Bank BPD Bali. Tentunya keuntungan yang didapatkan oleh Bank BPD Bali kembali kepada masyarakat yang akan dimasukkan dalam bentuk dividen kepada pemerintah daerah. Sehingga kita mari bersama-sama membangun Bali. Terima kasih. Bersama-sama membangun Bali ya. BPD tidak bisa optimal kalau misalnya masyarakat tidak mendukung. Dukungan dari masyarakat, pemerintah ini harus menjadi hal yang penting untuk bagaimana kita membangun optimisme. Selamat kepada BPD ya. Tetap semangat Pak Dirut untuk mengemban tugas ini, dan demikian tadi bincang saya di Bisnis Bali News bersama Direktur Utama BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama untuk membangkitkan perekonomian Bali di tengah tantangan yang luar biasa di tahun 2021. Baik, saya tutup dengan Parma Santi Bisnis Bali News kali ini. Om Santi Om.